Masya Allah, ini jumlahnya banyak sekali. Ya, banyak sekali yang ada di depan tiang niki. Ribu-ribuan jamaah di Montong Gading. Kalau semuanya saling kenal, lalu saling mengisi dalam kebaikan, saling menasehati, saling mengajar hal-hal yang baik, saling memotivasi, insya Allah kita akan menjadi jamaah yang kuat lahir dan batin. Insya Allah kita tidak hanya ber-NWDI sebatas kebanggaan di dalam hati, tetapi NWDI kita bisa memberikan bukti yang nyata bahwa dengan ber-NWDI kita bisa memajukan daerah dan bangsa kita. Ini harapan tiang. Karena itu sekolah anak-anakku setinggi-tingginya, musafir cari ilmu. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariqu wansab fa inna na'imal aishi minan nasabi. Wahai anak-anak muda, wahai orang-orang Prian, wahai orang-orang Montong Gading, wahai kader-kader perjuangan, pergilah mencari ilmu, pergilah mencari pengalaman, belajarlah untuk mendapatkan kebaikan. Tajid iwadan amman tufariquhu. Pengorbanan kita di dalam kita melakukan proses kebaikan itu pasti akan Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Ada lelah kita, tapi insya Allah hasilnya akan lebih baik. Tiang minta kepada anak-anak muda, kepada santri-santriwati, pahami betul nih. Tiang ingin supaya kan kata Ibnu Ruslan, ya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang melakukan sesuatu tapi dia tidak mengerti, maka sesuatu itu tidak akan banyak faedahnya. Kita ber-NWDI ini harus berdasarkan kemengertian. Apa arti kita berorganisasi? Kenapa kita ber-NWDI? Kenapa kita mengikut pada jamaahnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh? Apa sebabnya? Kan akan ditanya oleh Allah nanti. Coba Sida misalnya warga Prian yang katakan, kenapa Sida milih jadi dengan NWDI? Apa jawab Anda? Hah? Apa Bapak Ibu? Kan harus bisa menjawab. Harus ada alasannya. Maka kita sampaikan, tiang ber-NWDI ini adalah menjadi niat tiang untuk menjadi kendaraan mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kendaraan ini dibuat oleh seorang ulama besar, Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yang ilmunya, kesolehannya, yang amalnya, perjuangannya sudah tidak ada yang meragukan. Panjang umur beliau diwakafkan untuk kebaikan sampai meninggal. Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka saya percaya insya Allah kendaraan kebaikan ini mudah-mudahan akan menyampaikan saya kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita ber-NWD, kita meyakini bahwa ini alat perjuangan yang baik. Tetapi ingat Bapak Ibu, sebagaimana ketika kita menaiki satu kendaraan. Misal dari Montong Gading ke Mataram ada mobil engkel. Dari mana biasanya mobil engkel? Perahu Banjar. Sida nih Montong Gading terus pergi ke Perahu Banjar, nunggu naik mobil engkel. Ketika Sida lihat mobil engkel lewat 1, 2, ini mobil saya pilih, saya naiki. Sida naik. Untuk tujuan sampai Mataram. Begitu naik, duduk yang rapi. Padahal tujuannya hanya sampai Mataram saja. Sebentar saja, 1-2 jam. Tapi begitu Sida naik, Sida pasti merasa punya tanggung jawab untuk menjaga kendaraan itu supaya tidak celaka. Tentu atau enggak? Kalau misalnya ada teman Sida duduk di atas kendaraan engkel itu, dia bawa palu, terus dia pukul-pukul lantai mobil. Pok, 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 pok. Dibiarkan apa dilarang?
Dilarang. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan kalau dibiarkan tidak hanya memudaratkan dia sendiri, tapi bisa memudaratkan semua yang ada di atas kendaraan itu. Artinya apa? Kita jaga. Itu engkel yang hanya kita naiki 1-2 jam. Apalagi ini adalah satu organisasi tempat kita beramal soleh yang niatnya bukan hanya sampai Mataram, tapi kita niatkan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita berada di dalamnya, mari kita jaga bersama-sama. Paham Bapak Ibu? Kita jaga bersama-sama nggih. Sederhana cara menjaganya. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita nasihati. Kita beritahu. Dan itu cara yang diajarkan dalam Islam. Kalau ada yang misalnya, mohon maaf, ada yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, kita ingatkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Supaya kendaraan itu bisa terus berjalan. Kita jaga, kita rawat bersama-sama. Itu sebabnya Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh, bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai membuat panjang sekali dalam wasiat renungan masa. Maksudnya apa? Menjaga kendaraan perjuangan. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Tiang ingin mengingatkan kepada kita semua. Kan tiang niki sebutannya Ketua Umum PBNWDI. Ada Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI. Ada jajaran PB. Pengurus wilayah, ada pemuda, ada himmah, ada banyak pimpinan-pimpinan. Tiang ingin sampaikan kepada pelungguh semua, nggih, jamak-jamak tiang niki nyampaian, bahwa para pemimpin ini, termasuk tiang dan para pimpinan organisasi yang lain, itu diberikan amanah saat ini untuk memimpin organisasi. Tetapi masa depan organisasi di nelik kami doang tahu nah. Bukan pada para pemimpin ini saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Masa depan organisasi perjuangan itu berada paling utama adalah pada diri pelungguh semua. Munda solah NWDI. Munde macem-macem sede NWDI. Sama seperti kalau gambaran besar kita sebagai bangsa Indonesia, mohon maaf Bapak Ibu, jangan menumpukan harapan itu hanya pada pemimpin-pemimpin kita. Rakyat Indonesia itu 270-an juta jumlahnya. Masa depannya itu bukan pada satu orang yang namanya presiden atau wakil presiden atau para menteri. Jumlah mereka tidak seberapa. Masa depan Indonesia utamanya bergantung pada diri kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Sehebat-hebatnya imam, kalau tidak ada makmumnya, tidak ada artinya. Tentu Tuan Guru Nasrullah alim atau enggak? Lalu ane masjid Perian. Lek mudina sida milu. Kata Tuan Guru Nasrullah, teh berimam. Milih berimam bareng aku. Nggih, siap. Oh, lalu sida ngiring lek mudi. Terus maju Tuan Guru Nasrullah. Sida imam Tuan Guru. Baik. Saya imam, sida makmum selapu nggih. Nggih. Allahu Akbar. Begitu na Allahu Akbar Tuan Guru Nasrullah, ampun dule lekan mudi. Boleh.
Misa-misana. Misa-misana. Dan narak makmumna. Apakah sholat jamaah terjadi? Hah? Yo kan dengan alim. Dek narak jemaah. Ada pemimpin hebat. Tetapi tidak ada rakyatnya. Atau ada rakyatnya tapi tidak mau mengikuti arahannya. Tidak mungkin masyarakat, bangsa, negara itu akan maju. Maka bagus-bagus kita berjamaah nggih. Supaya fadilah, berkah, dan guna kita berorganisasi itu bisa terwujud nyata hasilnya. Tiang menyampaikan hal ini untuk berbagi tanggung jawab lek sida selapu. Jadi peran sida sinu penting. Mohon maaf. Misal niki, tiang ceramah mangkin niki. Ampuk sida ulik selapu. Ngombe ruan tiang. Hah? Ngombe ruan tiang. Ini jamak-jamak nggih. Hah? Misal, sida kan kadang-kadang dia namai lagu gawe daya. Dia sida lagu arak si lainan. Kadang-kadang ngenu jamaah NWDI kadang-kadang diajak nggih katanya tetapi pada waktunya ende nih. Ya Allah, nggak boleh begitu. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, harus paham. Nah, bagaimana rupa pemimpin? Semua pergi, hilang, sendirian di sini. Bisa tergambar nggih? Artinya apa? Pelungguh niki sangat menentukan. Termasuk untuk perian, ada Pak Kepala Desa, ada Pak Camat, Montong Gading. Kalau rakyatnya tidak kompak membangun, tidak ada artinya. Maka dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan pertama ketika berjuang adalah ta'liful qulub, yaitu mengkompakkan. Al-Maghfurlah berjuang lama untuk mengkompakkan kita. Masih kompak semua? Alhamdulillah. Jaga bagus-bagus nggih. Itu pesan tiang. Ini tiang sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu karena memang tantangan kita berorganisasi itu luar biasa. Termasuk mohon maaf bapak-bapak dan ibu, organisasi yang bisa terus berkembang adalah organisasi yang bisa mendewasakan dirinya terus-menerus.